Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi Assalatu wabarakatuh. wassalamu asrofil anbiya'i warsalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tidar, Bapak Usman Siswanto, PhD. Kemudian yang saya hormati Koordinator Program Studi Peternakan, Ibu Yosefin Laura. Kemudian narasumber yang juga pada hari ini hadir, ya Ibu Endah Krisnamurti dari BPPTU Baturaden. Kemudian ada Bapak Warno Setianto dari Yogurt Sehati. Kemudian teman-teman panitia, ya saya ucapkan terima kasih sudah mengundang saya menjadi narasumber ya pemateri pada peringatan Hari Susu Nusantara pada kesempatan kali ini ya. Kalau tidak salah sudah kedua atau ketiga kalinya saya diundang dari Himaproter ya, dari program studi untuk menjadi pemateri. Kemudian saya juga memberikan selamat datang untuk peserta ya, peserta webinar pada pagi hari ini luar biasa sekali. Ini saya lihat ada untuk partisipan pada hari ini ya termasuk peserta, kemudian termasuk panitia, narasumber ini ada 185, alhamdulillah luar biasa banyak sekali yang dari Indonesia ya, semoga ini banyak, semoga bisa dari seluruh Indonesia ini ya. Tapi sepertinya tadi yang kita lihat ada yang dari luar Jawa seperti dari Bali, kemudian juga dari teman-teman ya, teman-teman yang sudah berpartisipasi pada kesempatan hari ini. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita tunggu pada akhir zaman nanti. Amin. Baik, pada kegiatan hari ini saya mohon izin sekedar sharing ya. Ini terima kasih tadi Mbak Andini, kebetulan SMA-nya dari SMA 2 Magelang ya. Ini adik kelas saya dulu ini. Ya, satu alumni juga ini. Saya tahun 2006 kalau nggak salah masuknya ya, lulus 2009. Oke, pada kesempatan ini kemarin saya diminta untuk memberikan atau sharing terkait tentang susu ya sebagai penopang kesehatan masyarakat. Kebetulan memang background dari S1 ya, S1 saya dari Fakultas Peternakan UGM ya. Dulu menjadi asisten di Laboratorium Ilmu Ternak Perah dan Industri Persusuan. Ini dengan kalau BPPTU Baturaden ini kurang lebih sering ya. Dulu waktu saya menjadi asisten, menjadi koordinator asisten sering ke sana ini. Saya lupa Bu Indah ini sudah ada di sana atau belum. Saya tahun 2000 menjadi asisten tahun 2011 ya. 11 sampai akhir 2013 itu masih sering datang ke Baturaden untuk melaksanakan praktikum ya. Praktikum satu angkatan ke sana untuk melihat kondisi peternakan. Mungkin nanti dari Bu Endah ini akan banyak sekali memberikan informasi-informasi kita bagaimana kondisi-kondisi tentang di Baturaden ini. Kemudian S1 saya ini memang fokusnya dulu tentang produk olahan susu ya. Jadi saya mencoba membuat di skrip saya itu membuat susu fermentasi ya, fermentasi menggunakan Bifidobacterium ya, longum itu probiotik. Ya. Kemudian ada 3 jenis susu yang kita gunakan. Jadi ada susu kambing, kemudian susu sapi dan susu kuda. Kebetulan dulu ada teman dari pembimbing saya, Prof. Trijoko Wisnumurti dari di NTB ya, teman beliau, kemudian ada susu kuda kita manfaatkan untuk penelitian. Ya, ternyata ada juga nih susu kuda ya di Indonesia. Menarik sekali. Kemudian ini juga temanya tepat sekali, ini juga mengundang Pak Kuatno ya. Ini Yogurt Sehati, kok saya sepertinya lupa ingat apa pernah bertemu atau belum ya, saya lupa kok. Ketika saya jadi auditor kok kayaknya pernah mendengar mungkin dari Prof. Trijoko atau dari teman yang lain ya tentang yogurt ini ya. Ya, mungkin nanti kita bisa saling menyapa ya Bapak dan Ibu dari BPPTU maupun dari Yogurt Sehati. Kemudian saya coba lanjutkan kembali ya di sini tentang ini fenomena yang menarik ini sebenarnya.
Ini masih teringat mungkin di beberapa bulan yang lalu ya ini. Beberapa bulan yang lalu kita melihat fenomena yang terjadi di mungkin teman-teman ada yang sebagai pelaku ya mencari susu ya dengan merek tertentu dicari di pasaran berebutan ya kemudian akhirnya untuk pembelian dibatasi ini ya. Saya tak coba pakai oleh laser ya. Oke, nah sempat dibatasi ya ini ketika COVID-19 tahun 2021 ini ya kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu ini terjadi. Menarik sekali ya dianggap bahwa susu ini bisa menyembuhkan COVID ya. Kemarin kan sempat ada berita-berita seperti itu ya. Ya, ini kalau kita sebut ini sebagai placebo effect. Jadi sugesti-sugesti yang menganggap bahwa susu ini sebagai obat ya sebenarnya bukan sebagai obat ya. Memang nutrisi atau nutrien yang terkandung di dalam susu ini mudah ya. Jadi mudah terserap oleh tubuh sehingga kebutuhan nutrien ketika kita sakit itu akan mudah terpenuhi. Ya, di sini ini placebo effect kemarin yang luar biasa sekali ya. Oke, saya coba lanjutkan. Oke, nah ini. Jadi memang ini saya coba hubungan dulu nih sebelum masuk ke dalam materi tentang susu. Ini saya coba berikan informasi ya. Jadi membuka wawasan. Saya terima kasih sekali sudah diundang dalam acara webinar ini. Jadi memang ini sebagai salah satu bagian penting untuk kita di dalam memahami suatu permasalahan ya. Jadi memang di Indonesia ini berita ya yang kemarin saya coba mencari memang ternyata tingkat literasi Indonesia ini masih rendah ya. Dari 70 negara yang disurvei ya, ini disurvei oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD tahun 2019 kita yang masuk di urutan ke-10 dari belakang ya 10 besar negara yang tingkat literasinya itu rendah ya kita nomor berapa 62 ya ternyata kita tahun 62 di sebagai negara yang literasi kita rendah sehingga memang yang terjadi kemarin itu ketika COVID ya kemudian ada PPKM ya kita itu merasa panik ya kemudian ada panik buying ini pembeli yang secara berlebihan karena memang kita lihat ini berdasarkan data memang literasi kita masih sangat rendah sekali ini ya mungkin dari teman-teman juga kalau dapat berita dari media sosial kemudian dari WhatsApp terutama itu kadang langsung kita share belum kita coba telusuri apakah yang kita dapatkan informasi itu valid atau tidak. Ya, ini. Jadi memang kita perlu sekali di dalam mengetahui kebenaran suatu berita itu harus kita cross check dulu ya. Sama halnya kalau kita berbicara tentang susu ini ya. Kemarin kita anggap susu ini sebagai obat dan sebagainya. Ya. Jadi memang jika berbicara tentang susu ini memang kita masih menjadi permasalahan klasik. Jadi permasalahan klasik di kita terkait untuk pemenuhan gizi dari mohon panitia bisa membantu ya untuk yang tadi suara-suara yang dari mic bocor ya nih istilahnya ya. Oke, terima kasih. Nah, kembali lagi di sini ya kita akan mencoba menilik secara sekilas dulu karena ini saya melihat background dari teman-teman semua ini ada yang dari SMA, ada yang mahasiswa. Ya, jadi nanti kita coba bahas secara umum dulu. Nanti kalau teman-teman ada yang berminat atau mungkin ada yang ditanyakan kita bisa berdiskusi ya lebih nyaman nanti ketika sesi diskusi. Tapi akan saya coba berikan secara umum dahulu.
bagaimana kondisi di kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Laura maupun oleh Pak Dekan ya, Fakultas Pertanian. Di Indonesia ini konsumsi susu kita ini memang masih rendah ya. Ini masih menjadi kondisi atau menjadi permasalahan klasik dari dahulu sampai sekarang. Kita masih belum tahu caranya bagaimana agar konsumsi ini bisa naik ya. Kemudian juga saya bisa infokan data yang terbaru, mungkin nanti dari Batu Raden juga bisa menyampaikan juga bagaimana sediaan susu dalam negeri. Di kita ini memang masih cukup rendah ya, produksi susu dalam negeri, sehingga kita masih banyak mengimpor dari luar ya, terutama impor susu bubuk ya ini ya. Padahal kita punya potensi, punya peluang yang bisa kita jadikan ini sebagai ajang untuk berkontribusi untuk bangsa ya. Jadi concern susu ini memang sudah menjadi hal yang sudah masuk dalam roadmap saya ya. Kebetulan kemarin juga ketika tahun ini ya, ini mendaftar untuk S3 beasiswa LPDP, saya sampaikan itu ya. Jadi saya sampaikan kepada interviewer, nanti teman-teman kalau ada yang ingin tuh, kan kalau tidak salah ada program juga ini dari LPDP untuk S1 ya, kalau tidak salah untuk S1 untuk beasiswa, maupun nanti yang ingin melanjutkan pada jenjang berikutnya, banyak sekali. Poin utamanya adalah kontribusi untuk bangsa. Bagaimana kita bisa bersinergi, bagaimana apa yang kita lakukan ini adalah untuk mendukung kemajuan bangsa. Iya, Thomas. Tadi memang kita masih sangat rendah terkait konsumsi susu, sekitar 16 kg ya per kapita per tahun, tapi ini saya belum dapat data yang terbaru ya ini ya. Saya berharapnya ketika pandemi kemarin ini ada placebo effect, kemudian harapannya ada seperti perubahan ya, perubahan budaya, perubahan yang terjadi yang nantinya ini akan mengubah gaya hidup kita. Nah, coba next ya. Jadi harapannya ada perubahan-perubahan tadi. Ya, di tahun 2020-2021 ini saya belum dapat data yang terbaru terkait konsumsi susu ya. Semoga saja seperti yang kemarin saya jelaskan tadi yang di materi di awal, harapannya dengan adanya pandemi ini memang memberikan perubahan terutama pada konsumsi makanan kita. Saya sampaikan konsumsi minum susu Indonesia masih rendah ini ya. Memang ada beberapa alasan. Ini teman-teman juga bisa coba nih, ada beberapa buku yang cukup menarik. Salah satu buku yang saya baca ini ada The History of Java ya, dari Sir Thomas Stamford Raffles ya, tahun 1817 bukunya ini. Tapi kalau tidak salah ada buku yang sudah terjemahan, ini kan ada 2 volume ya, volume 1 dan 2. Kebetulan saya adanya yang bahasa Inggris yang Sovel ya. Kalau salah ada yang sudah diterjemahkan, ini teman-teman bisa mencoba ya melihat bagaimana sebenarnya ternyata di dalam budaya kita ya, di dalam buku jadi Sir Thomas Raffles ini menyampaikan memang kita nggak di situ, tidak ada informasi budaya minum susu di kita ya. Kalau tadi Pak Dekan menyampaikan ada terkait dari prasasti sejarah ya, disampaikan di situ banyak ternak di Indonesia, di dalam buku ini ada disampaikan juga. Jadi di volume 1 itu ada beberapa bab ya, di situ mulai dari asal usul orang Jawa, ini terutama yang di Jawa ya. Karena memang si Sir Thomas Raffles ini memang fokusnya melihat di Pulau Jawa ya. Kemudian tadi asal usul orang Jawa, kemudian geografisnya seperti apa, kemudian makanan di Indonesia ini disebutkan banyak sekali. Ternyata ada seperti kopi, minuman kopi, kemudian rempah-rempah itu kita banyak. Kemudian sumber karbohidrat di situ juga ada berbagai macam ya, termasuk dari ketela dan sebagainya disampaikan dalam buku ini. Ya. Tetapi tidak ada informasi di dalam buku ini yang menyampaikan bahwa kita ada budaya minum susu. Ya. Secara logika memang kita benar ya. Benar memang kita tidak ada budaya minum susu di sini.
Ya, kenapa? Karena Indonesia ini luar biasa sekali sudah diberikan rezeki yang luar biasa ya, oleh Gusti Allah ya, ini ya, diberikan yang luar biasa. Jadi ini kalau tadi ada yang baca ya ini ya. Ya, ini yang bukan lautan hanya kolam susu tadi kalau sambil nyanyi ya sudah tahu ya ini lagunya dari Gus Plus ya. Memang benar memang di Indonesia ini kita istilahnya itu kita tidak perlu bersusah payah, tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan makanan. Ya. Kita cukup pakai kail, pakai jala, kita bisa dapat ikan. Ya. Kemudian kita berada di negara yang lokasinya ini tidak banyak terjadi bencana alam. Ya. Jadi ikan dan udang menghampiri dirimu ya. Jadi mudah sekali kita untuk mendapatkan ini. Ya. Kemudian juga sama ini ya. Jadi tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi kita lempar kayu ya, jadi lah ya itu bisa hidup. Ya. Jadi kita bisa makan dari apa yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak perlu berpikir dari bagaimana kita untuk mendapatkan sumber makanan. Sumber makanan sudah melimpah ruah. Ya. Selain itu memang negara kita adalah negara agraris ya, karena memang kondisi kita di negara tropis ini sangat baik sekali untuk pertanian ya. Pertanian seperti untuk padi ya. Sehingga untuk ternak-ternak ya, ternak-ternak yang digunakan terutama ternak besar ini jarang dimanfaatkan untuk atau mungkin tidak dimanfaatkan untuk menghasilkan susu. Ya. Jadi ternak-ternak besar seperti seperti kerbau, sapi, ya, itu lebih digunakan sebagai ternak kerja. Ya, kita coba berpikirnya seperti itu, logikanya seperti itu. Ya, ternak kerja. Kemudian sumber protein yang lain dari mana? Tadi ikan kita bisa dapat dari mana saja, dari sungai. Kemudian dari laut kita mudah. Ya. Kemudian sumber protein yang lain dari yang hewan, ya, kita hewan bisa dari ayam, ya, atau unggas, itu mudah sekali. Ya. Sehingga kalau misalkan kita kembali ke desa-desa ya atau mungkin yang rumahnya memang masih nuansa pedesaannya masih bagus, itu biasanya hampir setiap rumah itu punya ternak ayam ya. Sama seperti saya dulu juga itu waktu kecil ya, kebetulan masih belum banyak rumah-rumah di sekitar ya. Kemudian di belakang itu saya masih ingat tuh masih ada kolam ya. Jadi kolam itu orang tua saya itu pelihara lele ya. Kemudian ada ayam. Ya. Jadi hampir tiap hari itu kan ayam itu pasti menghasilkan telur tuh. Ya. Kalau pengen makan ayam ya tinggal nyembelih. Daging ayam tinggal nyembelih saja. Pengen lele ya tinggal mancing ya. Itu saya sering mancing juga itu sama kakak saya, jadi masih ingat ya. Jadi memang sangat mudah sekali di kita itu untuk mendapatkan protein nabati dan hewani. Nah, berbeda memang kita dengan negara-negara seperti negara-negara subtropis ya, yang kita kenal ya, sapi yang ada di Indonesia ini kan berasal dari subtropis ya, yang warnanya hitam putih ya, Friesen Holstein itu kan dari Belanda. Negara-negara dengan iklim subtropis ini mereka harus berpikir bagaimana caranya mereka itu bisa bertahan hidup. Ya. Jadi ketika musim dingin itu mereka harus punya makanan, stok makanan. Ya. Stok makanan dari mana? Nah, stok makanan inilah yang akhirnya dicari ya, sehingga kalau misalkan teman-teman ada kesempatan nanti ya, semoga atau kita nanti ada kesempatan bisa keluar negeri atau kita bisa melihat budaya orang luar negeri, khususnya subtropis, hampir kebanyakan sumber protein mereka itu berasal dari hewan. Ya, karena kembali lagi, karena itu yang memang bisa mereka andalkan. Kalau misalkan mengandalkan dari sektor pertanian agak susah. Ya, karena musim tanam nanti akan susah sekali dengan waktu yang mungkin ada musim panas, musim dingin. Ya, nanti mereka hanya bisa bertanam di salah satu musim saja. Sehingga inilah menjadi alasan memang fenomena klasik ini konsumsi di Indonesia masih rendah. Memang kembali lagi budaya kita masih sangat kita tidak punya budaya ya terkait minum susu ini. Ya. Tetapi kembali lagi tadi yang disampaikan Bu Laura juga memang menarik, bukan menjadi alasan. Ya. Bukan menjadi alasan karena kita tidak punya budaya, kita tidak punya sejarah tentang minum susu, ini menjadi alasan kita tidak
mampu untuk menghasilkan susu dan tidak mampu untuk mengkonsumsi susu. Ya, di sini. Mungkin ini saya juga sambil ya kita coba bertanya pada diri kita masing-masing lah ini. Ini teman-teman yang ikut webinar Hari Susu Nusantara ini kira-kira minum susunya itu sudah berapa kali dalam 1 minggu lah makanya. Atau produk olahan susu apa yang sudah diminum atau sudah dimakan. Ya. Mungkin juga ini dari teman panitia ya. Ada yang belum sarapan ini. Ya, mungkin ada yang belum sarapan, kemudian akhirnya untuk yang muda ya akhirnya makan roti dan minum susu biasanya seperti itu. Jadi kalau saya juga sama. Jadi kalau memang sarapan ini waktunya agak mepet, saya biasanya sudah persiapkan susu ya, kemudian roti untuk nanti saya makan untuk mengganjal lah sampai nanti siang sudah cukup. Nah, gitu. Jadi harapannya memang budaya ini bisa kita coba kembangkan, apalagi kembali lagi tadi saya sampaikan. Ketika kemarin terjadi panic buying ya, panic buying dan sepertinya sekarang masih untuk konsumsi produk olahan susu ini juga sudah mulai banyak terjadi ya. Sekarang sudah mulai banyak orang yang mengkonsumsi susu maupun olahannya. Semoga nanti kalau kita lihat data di tahun 2020-2021 ini dapat meningkat ya. Karena memang saya belum dapat data yang terbaru. Semoga nanti di tahun 2022 kita bisa melihat bagaimana konsumsinya dan akan terus meningkat. Harapannya seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Kemudian saya sampaikan kembali. Ini berdasarkan data BPS ya. BPS hingga tahun 2019. Sebenarnya datanya ada dari tahun 2009 sampai 2019, tapi yang saya tampilkan ini di tahun 2019. Jadi untuk produksi susu segar, produksi susu segar yang ada di Indonesia berdasarkan atau menurut provinsinya, ini kita untuk provinsi yang mendominasi produksi susu segar di Indonesia ini hanya 3, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Ini produksinya tinggi sekali. Sedangkan untuk yang di seluruh Indonesia kita mampu menghasilkan sekitar 944.000 ton yang dihasilkan ini dengan beberapa wilayah ya ini masih sangat kecil sekali, mulai dari Aceh ya, Sumatera ada, Riau ya, tapi masih kecil sekali di sini. Produksinya masih sangat kecil. Kemudian Kalimantan hanya sebagian saja, Nusa Tenggara juga Nusa Tenggara Timur saja ini. Sulawesi ya tidak terlalu banyak. Kemudian Bali ya, ini Bali kalau tidak salah saya sempat lihat tuh mengalami penurunan ya. Ini semoga datanya semoga nanti ada peningkatan di sini. Karena saya itu punya teman orang Bali ya, yang kebetulan juga usaha pengolahan ya. Jadi waktu waktu S2 ya, jadi ada kegiatan itu dari Fonterra, beliau itu menjadi salah satu peserta ya yang mendapatkan kesempatan, kalau salah ya, mendapat kesempatan untuk bisa belajar. Beliau ini karena memang produksi susu di Bali ini tidak terlalu banyak, pesaingnya juga cukup banyak ya dari lokal, sehingga mendatangkan susu itu dari daerah Jawa Timur. Dari Jawa Timur memang harganya jadi cukup mahal ya, karena sudah lintas provinsi di sini, lintas pulau bahkan ya, lintas pulau. Ya. Jadi memang ini menjadi salah satu kendala juga, konsentrasi untuk produksi susu segar di Indonesia ini masih cukup rendah ini. Ya, terutama kita hanya terkonsentrasi di beberapa provinsi saja. Ya. Nah, selain itu ini kemarin di tanggal 25 Mei kalau tidak salah saya ikut webinar yang salah satunya ini mendatangkan dari GKSI ya, Gabungan Koperasi Susu Indonesia. Seperti yang data kita dapatkan dari BPS tadi memang cukup rendah. Ini lokasi yang
menjadi anggota ya, menjadi anggota GKSI ini memang terkonsentrasi hanya di 3 wilayah ini. Provinsi ini ya, jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang dari Jawa Barat nih, ya. Daerah-daerahnya ada dari Bogor, kemudian Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Bandung, Garut, Sumedang, Kuningan, di Jawa Barat. Kemudian untuk yang Jawa Tengah ini GKSI ada di daerah Boyolali. Ya. Boyolali memang terkenal ya, terkenal sebagai kota susu di sini. Ya. Beberapa kali saya juga pernah datang ke sana, ya, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai auditor. Ya. Jadi auditor saya sempat beberapa kali mengaudit perusahaan susu di sana. Ada salah satu perusahaan susu yang cukup terkenal ya, di sana, perusahaan pengolahan susu ya, keju ya. Mungkin kalau ada yang tahu keju Indragila, nah itu sempat beberapa kali ke sana. Mohon maaf Bapak, untuk waktunya tinggal 5 menit Pak. Oh, 5 menit, oke, siap. Ya. Kemudian di daerah yang lain, ya, di sini ada daerah Klaten, Semarang, ya termasuk di Magelang ini pada tahun 2017 saya membuka satu penelitian. Ternyata di daerah Magelang ini ada potensi juga. Di daerah Ngablak yang ternyata di situ banyak sekali sapi perah yang ada di sana. Jadi terdapat asosiasi juga. Jadi asosiasi Tri Argo Mulyo yang sudah coba kita buka, ternyata di sini ada banyak potensi sapi perah. Ya, sekarang ini untuk teman-teman yang dari Untidar ya, mungkin bisa ada yang sudah kemarin ikut penelitian juga. Nah, ini ada potensi. Selain itu pada tahun ini memang saya juga sedang membuka ya, yang ke tahun ini sebagai skripsi mahasiswa di Magelang juga ada potensi kambing perah. Ya, begitu. Kemudian area Jawa Timur. Ya, Jawa Timur ini di daerah Blitar, Malang, Pasuruan ya. Pasuruan kita tahu ini sejarahnya pertama kali ketika penjajahan Belanda ya. Ini susu itu datangkan, kemudian Pasuruan ini menjadi salah satu lokasi untuk pengembangbiakan sapi perah di Indonesia ya, di Friesen-Holstein itu. Oke. Nah, ini saya coba lanjutkan ya. Jadi nutrien di dalam susu memang kita bisa berikan informasi bahwa banyak sekali yang ada di dalamnya, ya. Baik itu kalsium, kemudian protein, ya, karbohidrat, vitamin, mineral yang semuanya ini bermanfaat. Ya. Jadi kalau untuk yang bahkan kalau untuk yang teman-teman yang beragama Islam ya, Muslim ya, di sini di dalam Al-Qur'an pun juga sudah dijelaskan di antara tai dan darah itu ada minuman yang mudah untuk kita telan. Nah, ini sudah diabadikan dalam Al-Qur'an ya. Jadi ini pasti ada suatu kebaikan yang karena memang banyak sekali manfaat yang kita bisa berikan. Jadi memang mulai dari kalsiumnya untuk tulang kita bagiannya di sini. Nah, kemudian ini saya coba sampaikan secara sekilas saja. Ini tahun 2021 saya juga membuat buku ya ini. Ini saya memang ada rencana membuat buku secara bertahap dulu ini ya. Untuk tahun 2021 ini saya membuat buku dengan judul Bangsa-bangsa Ternak Perah. Nanti teman-teman yang memang pengen belajar dulu ya. Jadi pengen belajar secara dasar dulu bisa membaca nih buku nih. Ya, ini sekalian saya promosi nih. Ya. Jadi bangsa-bangsa ternak perah nanti di situ disebutkan ada bangsa sapi ya, kemudian kerbau, kambing, domba, kemudian ada kuda dan juga ada unta juga yang sebagai bangsa-bangsa ternak perah. Ya. Jadi kalau di Indonesia ini masih utamanya kita masih sapi ya sebagai penghasil susunya, kemudian yang kedua kambing ya. Ini karena saya beberapa kali mengaudit perusahaan-perusahaan yang berbasis susu kambing ini sekarang ini dari tahun 2014 saya pernah audit, sekarang sudah 2021 ya, beberapa kali saya ke lokasinya sudah mulai yang dulu hanya UMKM saja sekarang sudah sampai yang ke PT. Ya, jadi membuat sampai ke CV ataupun sampai ke PT. Jadi bisa perusahaan besar yang di sini ya susu kambing dan prospeknya luar biasa besar sekali. Nanti teman-teman yang memang lokasinya berada di daerah-daerah yang punya potensi sapi maupun kambing ya atau ya khususnya untuk yang ternak perah ini coba bisa mulai memikirkan apa sih yang bisa kita kontribusikan misalkan menjadi pengusaha atau mungkin produsennya nanti ya. Nah yang terakhir ya karena waktu yang cukup terbatas
Saya sampaikan di sini sebagai tadi manfaatnya ya. Saya tidak menyampaikan bahwa susu harus menjadi utama, apa namanya, harus ada terus ya. Jadi kalau yang sekarang ini memang kita yang dulu dari tahun 1991 ya, program 4 Sehat 5 Sempurna yang kita ingat sampai sekarang ini, dan sekarang ada namanya gizi seimbang. Pada poin utamanya adalah di Indonesia ini kita diberkahi berbagai macam sumber pangan. Ya, sumber pangan. Jadi baik itu yang berkarbohidrat, protein, ya, sebagai sumber protein, vitamin, mineral atau lemak, harapannya ini bisa kita konsumsi. Ya. Nah, harapan lebih khususnya adalah ini susu sebagai bagian penting dalam pemenuhan nutrisi masyarakat Indonesia. Ya, karena kita tahu banyak manfaatnya. Ya, di sini harapannya dengan adanya bisa memenuhi nutrisi ini dari susu, maka konsumsi susu akan semakin meningkat dan kesehatan masyarakat Indonesia pun akan meningkat gitu. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan lagi di ketika tanya jawab. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator.